Perkenalkan, nama saya Jeremy Aidoni, NIM 2224 10 10 10 48 dari kelas PWB. Jadi di sini saya akan menunjukkan tampilan website yang saya buat. Jadi di sini saya meniru tampilan website dari F1. Jadi mungkin yang pertama-tama di sini saya akan menunjukkan di tampilan website ini ada header dan juga navbar yang bisa dilihat di sini dengan beberapa konten yang ada di dalamnya. Dan juga di sini saya akan membuat halaman di halaman Teams. Jadi akan menunjukkan apa saja yang ada di tampilan halaman Teams. Dan untuk isinya sendiri terdapat eh, tulisan di sini saya menggunakan H1 yaitu F1 Teams 2024 dengan isinya di sini ada tim-tim, di sini terdapat 10 tim yang mana di sini saya membagi menjadi dua. Jadi akan membuat yang di bagian kiri dan juga kanan yang nantinya akan saya duplikat terus sampai ke yang nomor 10. Lalu di sini ada footer. Mungkin akan langsung saya jelaskan di bagian codingannya. Ya, jadi di sini saya menggunakan HTML dan juga CSS. Di sini saya menggunakan CSS murni. Jadi di sini saya akan di head saya membuat title yaitu seperti ini. Dan juga di sini saya memberi icon berupa gambar, bisa dilihat di sini. Sini juga judulnya. Lalu mungkin langsung masuk ke isinya di dalam body. Jadi di sini saya membuat kelas header yang mana nanti akan ada di bagian atas yang putih ini. Jadi untuk di dalam kelas header sendiri, saya membuat nav ada kelas FIA, lalu ada kelas kiri, kosong kanan dan juga sign in. Mungkin untuk penjelasannya di dalam kelas FIA sendiri akan berisi gambar, gambar logo dari FIA sendiri. Ada juga mungkin penjelasan di CSS-nya. Di sini untuk header, di kelas header dengan background color white dan juga paddingnya 3 pixel. Dan juga di sini saya menggunakan display flex dan juga line itemnya itu center. Dan juga di sini di header saya menggunakan position fix agar ketika di scroll ke bawah posisinya tetap atau fix. Dan juga di dalam header tadi terdapat di sini H1 ya. Di sini saya menggunakan font family. Oh ya, untuk sebelumnya saya menggunakan font face, yaitu saya custom font dengan saya beri nama fontnya itu F1. Dan juga untuk source-nya sendiri saya menggunakan font Formula 1 yang ada di folder sini. Nah, ini untuk font yang saya gunakan. Jadi nanti ketika saya akan menggunakan font, saya akan menggunakan font family F1 ini. Lalu untuk yang ini di sini di kelas kiri terdapat eh, beberapa tampilan, yaitu ada tulisan F1, F2, F3 dan juga F1 Academy. Sini saya menggunakan A href dan juga untuk header H1 image-nya itu saya menggunakan paddingnya 0. Dan juga untuk yang nav tadi, semua nav ini saya menggunakan display flex dan juga margin top-nya 1. Dan juga mungkin yang di sini yang kiri, yang A ini hurufnya, saya menggunakan color green dan juga text dekorasinya 0. Non. Jadi text decoration non ini menggunakan default ya, tidak ada text decoration-nya. Dan juga di sini saya menggunakan font family F1 dengan font size 11 px pixel
dengan margin right-nya 5 px dan juga levelnya 20 px. Lalu di sini saya membuat kelas kosong, yang mana kelas kosong itu ada di sini sehingga memisahkan antara yang kiri dan juga kanan. Sedangkan yang kanan saya isi A, yaitu seperti ini. Ada authentic, store, tiket, hospitality, dan experience. Lalu kelas yang di sini ada kelas sign in, yang mana saya memberi gambar, yaitu sign in di sini. Dan juga untuk stylingnya, mungkin sama seperti yang kiri tadi. Cuma di sini untuk colornya, kanan yang A ini saya menggunakan color warna hitam. Dan juga untuk header yang A tadi, ini di sini saya menggunakan transition. Jadi saya menggunakan animasi transisi. Jadi ketika kursor bergerak di sini di A ini, maka akan terdapat transisi animasi. Yaitu di sini saya menggunakan berubah warna pada 0,3 detik dengan S, dan juga setelah itu akan hover. Jadi colornya akan berubah menjadi black saat kita mengarahkan kursor kita ke A tersebut. Sedangkan untuk yang bagian kanan, di sini untuk hovernya saya mengganti menjadi warna merah. Ini yang selanjutnya di bawah dari header, saya buat kelas redbox, yaitu ini navbar ini. Di dalam kelas redbox sendiri terdapat H1 dan juga H2. Di sini H1 saya isi dengan logo F1 itu sendiri seperti ini. Lalu yang di sebelahnya itu ada H2, yaitu saya menggunakan Ahref, ada latest video dan lain-lain. Di redbox sendiri saya menggunakan background colornya itu warna merah dengan display flex, dan juga di sini saya menggunakan position fix sama seperti header tadi, sehingga saat di scroll ke bawah posisinya tetap atau fix. Dan juga untuk redbox H1 yang image sendiri, yaitu logo F1, di sini saya menggunakan floatnya di left sehingga gambarnya berada di kiri. Dan juga di sini saya menggunakan overflow X hidden, yang mana overflow X ini membuat eh, bagian X atau horizontal itu tidak bisa di scroll, jadi hanya bisa di atas bawah saja. Nah, dan juga di sini yang di red box, nah saya juga di red box A, yaitu isi konten dari red box sendiri, yang mana ini latest video dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan color warna white dengan fontnya letter yaitu lebih tipis dengan font F1, dan juga di sini saya sama seperti tadi membuat transisi, yaitu ketika kursor diarahkan, nah di sini yang berubah itu background color selama 0,3 detik. Jadi ketika kursor diarahkan, nah di sini background colornya akan berubah. Jadi kita akan berubahnya dengan redbox A, maka akan hover, background colornya akan berubah menjadi warna black. Dan juga di sini untuk yang Teams, saya membuat kelas juga, yaitu kelas Team Links, yang gunanya nanti saya akan menambahkan underline di Teams. Nah, seperti ini. Ini yang selanjutnya di bawah dari Redbox ada Teams, yaitu ini, tulisan ini. Ini saya membuat dengan H1,
dan juga A untuk isi konten yang ini. Ini yang selanjutnya di sini adalah kelas driver container, yaitu ini. Nah, di sini di dalam kelas driver container, saya membuat dua kelas lagi, yaitu ada div kelas driver 1 dan juga drivers 2. Yang mana driver 1 adalah tim di bagian yang kiri ini, dan drivers 2 yang di bagian kanan. Jadi, nanti saya membuat kelas container ini, saya akan taruh di bawah juga sama, tinggal di copy-copy driver 1 dan driver 2-nya, hanya saja si kontennya yang saya rubah. Jadi seperti ini. Nama pembalapnya saya ubah, dengan nama tim dan juga mobilnya saya ubah. Nah, untuk di drivers container, nah kan ada dua, yaitu driver 1 dan juga drivers 2. Nah, untuk isi dari driver 1 dan drivers 2 itu sama. Di sini ada 5 kelas yang saya buat, yaitu ada kelas PTS, yang mana ada di bagian paling atas sini, yang menunjukkan nomor tim dan juga poin dari tim tersebut. Lalu di situ ada nomor tim atau urutan tim dan juga poin. Lalu kelas yang kedua ada name tim, yang mana isinya adalah nama tim dan juga foto tim. Jadi kelas name tim itu ada di bawahnya, yaitu ini. Ada nama tim dan juga logo tim. Lalu untuk di bawah name tim ada name driver, dan di kelas name driver ini dibagi dua lagi, yaitu driver 1 dan juga driver 2. Yang mana driver 1 ada di bagian kiri dan driver 2 di bagian kanan. Untuk yang di bagian kiri terdapat nama driver, yaitu di sini contohnya Max Verstappen, dan juga dengan fotonya. Lalu ini yang di bagian kanan. Lalu untuk kelas yang selanjutnya adalah kelas car, yang mana di sini paling bawah, yaitu menampilkan gambar car atau mobil dari tim tersebut. Nah, untuk yang drivers 2 sama saja, terdapat PTX dan juga name team, name driver, driver 2 dan juga car. Itu ada di bagian sini. Nah, untuk stylingnya, nah jadi ini untuk driver container, jadi saya membuat displaynya flex, dan ini adalah isi dari display flex, yaitu flex box. Saya menggunakan justify content, yaitu space between. Jadi nanti akan menyebarkan kontennya itu rata ya, ada di kanan dan juga kiri. Lalu di sini saya menggunakan flex wrap, yaitu wrap. Jadi di sini akan membuat ketika kita bisa dibilang akan membuat lebih responsif. Lalu di sini saya menggunakan paddingnya itu 10 pixel dengan marginnya auto. Dan juga untuk di dalam driver container sendiri terdapat dua kelas lagi, yaitu driver 1 dan juga driver 2. Nah, di sini driver 1 dan driver 2 saya menggunakan border ini, yaitu saya menggunakan border top dan juga right, yang mana nantinya akan membuat border di bagian atas dan juga bagian kanan. Di sini saya menggunakan ukuran 2 pixel dengan warna black. Dan juga saya membuat border top right radius, yaitu 15 pixel, yang mana membuat nanti eh, bagian ujung dari border bagian atas dan juga kanan menjadi melengkung dengan radiusnya 15 pixel. Di sini juga saya menggunakan box sizingnya, yaitu border box. Juga untuk driver 1 isi kontennya ini saya membuatnya itu memiliki animasi juga seperti yang tadi, itu dengan transition bordernya itu akan berubah ketika kursornya kita arahkan dengan waktu 0,3 detik. Nah, di sini jadi ketika kursor kita mengarahkan ke driver 1 maupun driver 2, maka kan driver 1 ver di sini yang perubahannya itu border weight. Jadi border weight-nya ukurannya akan berubah menjadi px dan juga
colornya akan berubah menjadi navy dengan paddingnya 8 pixel. Itu juga yang di driver 2. Seperti ini. Dan juga untuk yang di PTX bagian atas, saya menggunakan displaynya flex, lalu dengan justify kontennya itu space between. Jadi merata di kiri dan juga kanan. Di sini saya menggunakan border juga di bagian bawah dengan 1 pixel berwarna grey. Nah ini garis yang akan misalkan nanti di kelas PTX dengan yang di bawahnya, yaitu name team. Di sini mirip-mirip dengan yang di atas, jadi saya menggunakan justify kontennya space between dengan margin, dan juga di sini saya menggunakan border bottomnya 1 pixel berwarna grey juga. Lalu yang di bawahnya lagi, eh, ini ada name driver. Nah jadi untuk name drivernya sendiri saya menggunakan display flex, lalu alignmentnya center, dan juga justify kontennya space between. Jadi isi dari kontennya akan merata di kiri dan kanan seperti ini di kelas yang driver 1 untuk nama driver dan juga foto drivernya. Dan juga di sini untuk PTS yang A tadi, saya menggunakan font weight-nya itu bolder. Jadi di sini akan terlihat lebih tebal. Dan juga untuk yang tadi yang di name team, nah di sini di kelas-kelas ini saya membuat, misalnya di bagian Red Bull, saya membuat border left di bagian kiri sini. Jadi ini akan memberi tanda atau memberi perbedaan setiap tim. Misal di sini tim Red Bull saya membuat border left-nya itu warna biru, Ferrari warna merah, McLaren di sini warna oranye, Mercedes warna biru Tosca. Seperti ini di bagian kiri dari nama tim saya memberikan border atau warna yang berbeda-beda. Lalu setelah itu di sini sama untuk ke bawahnya saya membuat driver container dengan isi konten yang berbeda-beda sesuai nama tim. Misal di sini tim Aston Martin. Untuk stylingnya juga sama seperti yang tadi, saya hanya merubah di bagian namanya. Ya untuk yang di bagian kelas car, nah di sini saya membuat styling di belakang gambar mobil. Itu di sini saya menggunakan linear gradient. Jadi saya akan membuat garis-garis kotak-kotak yang mana ada garis ke kanan dan juga garis ke bawah dengan ukuran 1 pixel, dan juga background size-nya itu 10 pixel kali 10 pixel yang akan mengatur ukuran kotak-kotak ini. Kotak-kotak yang ada di bagian belakang mobil. Lalu selanjutnya setelah semua tim sudah selesai sampai bawah sampai yang di 10 ini, nah di sini ada footer, dan di footer saya bagi jadi dua, yaitu ada footer yang atas dan juga yang bawah. Nah jadi untuk yang di atas saya memberi nama kelasnya itu sebelum footer, yang mana isinya ada dua gambar, yaitu gambar ini download di Play Store atau App Store, dan juga sosial media. Dan untuk di sebelum footer saya menggunakan background color yaitu abu-abu atau gray dengan displaynya flex. Sini saya juga membuat justify kontennya itu space between sehingga kontennya merata di bagian kiri dan juga kanan. Serta di sini line center, line itemnya center. Jadi ini agak ke tengah, tidak terlalu di pinggir. Mungkin yang selanjutnya setelah itu ada kelas footer, itu yang di bawah ini. Nah, di sini saya membagi kelasnya menjadi sampai footer 7. Jadi untuk yang
Tersatu terlebih dahulu ada di bagian sini. Nah, ini logo F1 dan juga tulisan Our Partner. Ini saya menggunakan image, yaitu gambar dari F1 itu sendiri, dan juga Our Partner. Dan dengan stylingnya, untuk di foot one ini, footer yang pertama, gunakan padding top, yaitu jarak eh, ini ke atas ini sebesar 40 pixel. Dan juga untuk footernya sendiri saya beri background colornya itu dark gray atau abu-abu gelap. Dan juga untuk footer satu yang A-nya saya beri warna color white. Lalu untuk foot 2, foot 3, dan juga foot 4, di sini isinya adalah gambar-gambar eh, logo dari sponsor yang mensponsori F1 itu sendiri. Di sini ada foot 2, foot 3, dan juga foot 4. Dan juga di sini adalah stylingnya. Untuk foot 2, foot 3, dan juga foot 4 saya menggunakan display flex yang membuat dan juga di sini ada justify kontennya, itu center, sehingga kontennya berada di tengah. Dan untuk foot 2, foot 3, foot 4 sendiri saya menggunakan border di bawah. Namun di sini saya menggunakan custom border. Saya membuat kelas baru yaitu custom border di bawah kelas foot 2, foot 3, dan juga foot 4. Yang mana custom bordernya itu uh, berwarna gray dengan ukuran 1 pixel dengan white, yaitu lebarnya di sini 1300 pixel. Dengan margin bottom yaitu jarak di bawahnya itu 30 pixel, dan margin left dan juga right-nya itu auto. Lalu yang selanjutnya untuk foot 5, di sini ada list, jadi saya membuat foot 5 dengan list. Nah, ini adalah foot 5. Jadi terdapat beberapa list di sini, saya membagi sampai 6 list. Jadi ini ada yang bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Dan untuk isinya sendiri, ini ada beberapa isinya itu beberapa konten. Dan juga untuk stylingnya sendiri, di sini saya menggunakan color yaitu white dengan font family-nya yaitu F1 dan ukurannya small. Dan juga untuk list sendiri, saya juga menggunakan transition animation. Ketika kursor diarahkan, maka konten listnya akan berubah warna. Di sini dengan transition maka akan berubah dalam 0,3 detik, yang mana nanti warnanya akan berubah menjadi gray saat kursor kita arahkan. Seperti ini. Dan juga untuk foot 5 sendiri, di sini saya menambahkan border yaitu border right dan juga bottom, border di bagian kanan juga bagian ini. Saya akan melapisi foot 5 dengan border dan juga dengan radius yaitu 20 pixel. Di sini dengan warna dark gray. Dan juga untuk yang selanjutnya ada foot 6 yaitu ini. Di sini untuk foot 6 sendiri isinya A itu, dan juga ini ada untuk stylingnya sendiri. Dan di foot 6 ini untuk yang A-nya juga saya menggunakan transition. Ketika kursor diarahkan, maka warnanya akan berubah. Di sini transitionnya itu 0,3 detik juga, dan saat kursor diarahkan maka akan hover dan color atau warna fontnya akan berubah menjadi gray. Lalu yang terakhir di sini ada foot 7. Ini ada logo F1 dan juga di sini di bagian kanan. Nah, untuk foto 7 sendiri saya menggunakan gambar dari logo F1 dan juga tulisan ini. Dan untuk stylingnya sendiri, untuk foto 7 saya menggunakan display flex dan juga justify kontennya center dan line itemnya center. Dan juga untuk foto 7 yang A,
Ini saya menggunakan warna putih dengan font size 10 pixel, dan juga untuk margin leftnya auto. Jadi untuk margin leftnya auto, jadi akan langsung otomatis rata di bagian sini kiri dan juga kanannya. Dan juga untuk white-nya sendiri V7 itu 1300 pixel untuk lebarnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di bagian codingan pada tampilan website F1 yang saya buat. Mungkin sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.